kesulitan. Itu penumpang marah-marah. Di berbagai negara kalau kereta ada orang difabel atau orang naik kursi roda pasti sudah tersedia jalannya. Yang saya luar biasa itu ada orang marah-marah. Ini gara-gara Amin kalah ya begini. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu ilmunya Gus Imin apa gitu ya. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Bagaimana Pak? Ya. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sesudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah adalah masalah manajemen, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat kita, menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan Mas Anies Baswedan bersama Bu Ferry dan keluarga. Yang saya banggakan para tokoh-tokoh, Pak Ari, Pak Manila, Pak Hamdan Zulfa, Kapten. Meskipun secara formal mungkin sudah kita anggap selesai, tapi Kapten selamanya di hati saya. Terima kasih Kapten. Kapten abadi. Bukan hanya terbuka PKB. PKB aja saya sekarang kerasanya di PKS. Saya dulu jarang main kantor PKS. Sekarang kalau di PKS males pulang dari kantor. Magnetnya itu sudah luar biasa. Apalagi setelah presiden rumahnya direview.
Manusia paling sederhana di Ketua. Yang saya banggakan Pak Presiden PKS, yang saya muliakan Pak Yan Termadi, pimpinan Nasdem yang saya muliakan Pak Gazir, Pak Hidayat Nur Wahid yang saya cintai, saya banggakan. Pak Hidayat ini setiap pemilu suaranya nggak pernah kecil. Saya selidiki itu. Di dapil manapun suaranya pasti di atas 200.000. Di Jakarta berkali-kali. Ternyata wiridnya itu wirid langit dan wirid bumi baru. Luar biasa Pak Hidayat. Terima kasih Pak Hidayat, kebersamaan kita terus. Pak Sekjen Nasdem yang saya banggakan, seluruh tokoh-tokoh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pimpinan dan seluruh jajaran timnas yang saya banggakan. Tuhan itu menciptakan dua sifat yang luar biasa kebersamaan ini. Yang pertama, dua sifat itu bersamaan di dalam timnas dan kita. Pertama, sifat berani. Kita itu luar biasa, berani semuanya. Bahkan ketika saya pribadi memutuskan gabung sama Mas Anies, rombongan saya, Pak, mulai hari ini kita nyatakan pakai helm semua demi keamanan. Alhamdulillah, ternyata keberanian itu ada. Dan sifat itulah yang membuat kita yakin dan optimis sehingga kita berani tanding sampai akhir pada Pilpres 2020. Nah, yang kedua, sifat yang ada di dalam Pak Saugi ini, timnas ini lupa. Jadi selain berani ada sifat, alhamdulillah dikasih Tuhan sifat lupa. Lupa kalau musuh kita itu Mike Tyson. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa. Sehingga luar biasa. Jadi sifat berani dan sifat lupa itu ternyata berkah luar biasa. Bayangkan kalau kita ingat kalau musuh kita Mike Tyson, tiap hari kita sembunyi ketakutan. Alhamdulillah Allah telah memberikan dua sifat itu sekaligus pada Pak Saugi dan saya, sehingga tanpa pakai helm pun kita berani ngebut terus menerus selama beberapa bulan terakhir ini untuk Pilpres 2020. Dan tentu pengalaman beberapa bulan hampir 1 tahun ini telah memberikan banyak warna. Kemarin saya minggu lalu naik kereta bersamaan dengan orang tua yang ketika naik kereta kesulitan, nggak ada apanya, pakai kursi roda kesulitan, itu penumpang marah-marah. Di berbagai negara kalau kereta ada orang difabel atau orang naik kursi roda pasti sudah tersedia jalannya. Yang saya luar biasa itu ada orang marah-marah, ini gara-gara Amin kalah ya begini. Saya bilang apa hubungannya? Jadi luar biasa, itu artinya spirit perubahan dan perjuangan ini betul-betul masuk di lingkungan seluruh masyarakat kita. Sampai kereta nggak ada jembatannya aja, yang disalahkan kenapa ini terjadi karena Amin masih kalah. Karena itu pengalaman berbulan-bulan ini membawa kita untuk semakin yakin dan optimis. Seperti yang Pak Saugi sampaikan tadi, kita telah melawan dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, dan sehormat-hormatnya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ibarat persaingan Pilpres ini sebetulnya kan salah satunya ada yang menganggap ini seperti tinju. Tinju yang ya kita harus pinter-pinter kapan mukul, kapan apa namanya, saya lupa namanya. Intinya pertarungan, kalau menurut Mas Anies itu ini lawan tandingnya yang harus kita terus pahami karakter lawan tandingnya, sehingga perjuangan perubahan menurut saya tidak akan berhenti di sini sampai kapanpun. Perubahan itu menjadi kebutuhan bangsa ini kalau mau selamat, maju, dan makmur sejahtera. Amin. Oleh karena itu saya sangat bahagia, bersyukur, bangga, dan terima kasih atas kebersamaan timnas selama beberapa bulan terakhir. Dan Pak Saugi tadi yang paling bersejarah adalah menentukan siapa yang akan menjadi kapten, itu benar.
lama kita diskusi bukan karena siapa yang akan ditunjuk, menunggu siapa yang akan nyumbang dulu. Mas Anies bilang insya Allah minggu depan, ketemu minggu depan, insya Allah minggu yang akan datang. Sampai pilpres terakhir nggak ada yang nyumbang. Itu salah satu yang membuat apa? Itu pun bisa 25%. 25% itu pun versi KPU. Ada 3 versi hasil pemilu, 1 versi KPU, 2 versi PKS, 3 versi lembaga survei. Kan gitu. Saya paling yakin versi PKS. Di PKS selalu datanya paling lengkap kan gitu. Karena itu tentu semua proses yang berlangsung ini luar biasa dengan keterbatasan yang kita miliki, logistik yang apa adanya, masih lumayan kita bisa berkampanye ke seluruh Indonesia dengan keterbatasan yang ada, sampai kita nggak percaya kita bisa keliling Indonesia dengan semangat yang tinggi. Bahkan ini terima kasih kepada tokoh-tokoh yang membackup perjuangan Amin sampai hari ini. Memori itu tidak akan pernah hilang dan menjadi memori perjuangan bangsa ini dalam mewujudkan demokrasi. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Kebersamaan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan untuk semuanya. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.